Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Suamiku dari Alam Gaib, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sepertinya Menur ingin mencari orang yang ahli dalam bidang ini. Kebetulan Menur menemukan salah satu kiai yang bisa interaksi dengan alam gaib. Kalau masalah ini, bagaimana cara menyempurnakannya, Pak Kiai? Tanya Menur dengan harapan bisa menolong Singalodra. Yang jelas, dia harus diislamkan dulu. Setelah itu, tanya umurnya berapa. Seandainya umurnya 40 tahun meninggalnya, 40 tahun dikurangi 11 tahun, hasilnya 29 tahun. Nah, selama waktu segitu itu, berapa lama dia tidak sholat, dan berapa lama dia tidak puasa Ramadan? Itu semua ada dendanya, Menur. Menur baru itu tahu masalah itu dari Abah Kiai ini. Semua ini bisa dilakukan agar arwah Singalodra diterima di bumi dan langsung bisa ke alam baka. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Kerjaan itu perlu biaya ratusan juta. Menur sepertinya kebingungan. Biaya yang segitu itu dapat dari mana? Yang jelas, berita ini harus segera disampaikan ke Kakang Singalodra. Malam itu, Menur sengaja duduk sendiri di depan rumahnya sambil memandangi bintang di langit. Lama-lama terasa ada suatu keasikan tersendiri buat Menur. Lagi asik-asiknya Menur melihat sebuah bintang. Tiba-tiba tangannya ada yang nyoel. Begitu menoleh, alamak, ternyata Kakang Singalodra. Secara kebetulan, orang yang dicari datang sendiri. Kang, Menur sudah bisa menemukan orang yang bisa menyempurnakan Kakang. Tapi biaya untuk itu sangat besar sekali. Maaf, tak sebutkan duit. Kakang sudah tidak tahu lagi, karena Kakang bukan manusia lagi. Nih, lihat uang ini. Sebagai contohnya buat Kakang. Uang ratusan ribu. Akang terserah mau cari di mana. Dan ini karung buat tempatnya. Menur memberikan uang ratusan ribu buat contohnya, dan sebuah karung sebagai tempatnya. Singalodra seperti sudah bosan gentayangan ratusan tahun. Begitu kenal Menur, dia merasa bertambah keyakinannya. Demi mencari ketenangan di alam baka, Singalodra ingin mencari syarat yang dibutuhkan Menur. Perlu diketahui, cari uang di alam gaib itu susah. Di alam gaib lebih banyak resikonya. Jangan bilang Singalodra sebentar saja bisa mendapatkan uang. Coba kamu perhatikan, orang zaman sekarang pintar-pintar pada menarik harta karun dengan segala kepandaiannya. Bisa menarik uang dengan jarak jauh, dan itu sudah menjadi tren di dunia spiritual. Yang narik harta karun lah, apalah. Menarik uang yang tidak bertuan lah, atau menarik uang punya orang yang gak zakat lah. Yang lebih hebat lagi, menarik uang hasil orang korupsi. Tapi ada juga uang yang gak bertuan. Cara penarikan seperti ini butuh dana yang sangat besar, karena ini melibatkan jin ataupun kodam. Dan masih banyak bangsa halus yang bisa disuruh untuk manusia. Namanya orang menyuruh, pasti ada upahnya. Mereka tidak tahu namanya uang. Bangsa halus taunya makan.
tapi makan aroma tentunya. Nah, yang disebut aroma inilah yang bisa mengeluarkan dana yang sangat besar. Itu tergantung apa yang mau ditarik. Seperti penarikan harta karun, yang ditariknya pastinya emas. Harga jualnya cukup tinggi. Di sini perlu minyak seperti Foni Basyoala. Harganya bisa di atas 75 juta rupiah. Itu tergantung barang-barang yang mau ditarik dan juga siapa yang akan disuruhnya. Ongkos jasa para bangsa halus itu bervariasi. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Sebetulnya kalau masalah begitu relatif. Kalau kita ada uang dan ada barang, semuanya dianggap murah. Bagi orang-orang tertentu, masalah barang gaib itu bukan hal yang baru. Dari minyak saja sudah puluhan macam dan jenis kegunaannya. Bekerja sama dengan orang gaib perlu kesabaran yang tinggi. Kalau sedikit saja kita membuat kesalahan, dapat dipastikan akan menemui kegagalan. Pendengar biar tahu, dunia gaib lebih ruwet dibandingkan dunia kita. Maka jangan main-main di dunia gaib. Banyak orang jatuh miskin, rumah dijual untuk membeli minyak maghribi misalnya. Sedangkan minyak ini ratusan juta harganya, dengan harapan bisa menghasilkan miliaran rupiah. Begitulah ritual kata orang gaibnya. Ini salah satu minyaknya. Minyak sudah dipakai, nggak mungkin bisa dikembalikan lagi. Bisa dibayangkan uang ratusan juta melayang. Kalau sudah begitu, kepada siapa kita mau ganti rugi? Oke, kita lanjut ke Singalodra bersama Menur. Tampaknya Singalodra membawa duit banyak kesulitan. Keringatnya membasahi badannya. Terlihat air matanya selalu bercucuran. Kakang kenapa? Menur lihat sangat bersedih sekali. Kalau Kakang rasakan pekerjaan ini berat, ya jangan dilakukan. Toh semua ini kepentingan Kakang. Tak tega Menur melihat Singalodra yang begitu kepayahan dengan tugas dari Menur ini. Tapi mau apa dikata, hal yang demikian di dunia nyata perlu biaya dan butuh dana yang tidak sedikit. Kalau orang Jawa bilang, Jerbasuki mawa beyo, artinya segala kebaikan pasti perlu biaya. Menur sudah beberapa kali mendapatkan uang tersebut. Ku taruh dan ku simpan di karung ini. Tapi membuat heran, setiap sampai di sini, uang itu hilang entah kemana. Padahal karung ini ku ikat, Menur. Singalodra menerangkan dengan terseduh-seduh. Ini ada yang tidak beres. Di alam gaib banyak pencuri. Pencurinya bukan siapa-siapa. Pastinya orang-orang dunia yang bisa menarik harta karun. Sungguh licik mereka itu, Kang. Menur pun ikut bersedih melihat calon suaminya begitu keras berusaha. Lalu Akang harus bagaimana, Menur? Sepertinya Singalodra sudah pasrah, tak punya daya upaya. Sabarlah dulu. Menur pernah dengar, supaya tempat uang itu tidak terlihat orang gaib, ada daun apalah nanti. Menur tak tanya pada orang. Menur betul-betul ingin menolong Singalodra dengan secepatnya. Berhasilkah usaha Menur untuk mencari solusi agar orang gaib tidak tahu yang dibawa Singalodra itu uang? Aneh, ternyata banyak manusia yang tidak tahu dunia gaib. Yang paling menjengkelkan itu dia sok tahu, padahal boro-boro ngobrol dengan orang gaib, ngeliat aja belum pernah. Nah, yang model begini yang harus diberi pencerahan agar tidak terbuai dengan orang gaib. Kalau tak sebut orang gaib ini banyak macamnya, seperti gendruwo, pocongan, kuntilanak, jin peri, dan demit. Masih banyak yang lainnya, dan mereka punya bahasa masing-masing. Jadi jelasnya mereka tidak mau berkumpul satu dengan yang lainnya. Anggap aja lu elu gua. Tapi kita sebagai manusia sangatlah beruntung. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia hanyalah manusia. Bahasa manusia bisa diterima oleh segala makhluk di dunia ini.
Dari ayam sampai jin tomang pasti mengerti. Coba Anda punya peliharaan, panggil kasih makan misalnya, pasti mereka tahu bahasa Anda. Dunia gaib masih tetap dunia kita. Mengambil harta karun, uang, emas, semuanya dari dunia kita. Cuma yang ngambil itu orang halus. Apa suruhan jin misalnya, apa yang nyuruh dengan kodam. Banyak bangsa halus yang bisa disuruh oleh manusia. Tapi ingat, setiap kita menyuruh pasti ada upahnya. Kebetulan ada orang yang cukup disegani karena ilmunya tinggi. Dia bisa ngobrol dengan jin misalnya. Nah, kebetulan Menur datang ke rumah salah satu eyang yang lebih akrabnya dipanggil Eyang Prana. Sampurasun, Menur mencoba bertamu pada Eyang Prana. Rampes, silakan masuk anak muda. Ada yang bisa Eyang bantu? Ternyata beliau ini sangatlah ramah. Bahkan melihat Menur, Eyang tersebut sudah tahu maksudnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu biasa disebut weruh sadurunge winarah. Hanya senyuman Eyang Prana menyambut Menur. Kedatangan saya ke sini, satu untuk silaturahmi, kedua ada yang perlu saya tanyakan pada Eyang, kata Menur dengan penuh sopan santun. Baik, sebelum Eyang meneruskan pembicaraan ini, di mana calon suamimu Singalodra? Loh, kok Eyang tahu? Menur tampak heran dengan Eyang Prana ini. Taulah, di sini juga ada temannya yang bernama Singa Andaru. Coba Eyang panggil dulu calon suamimu. Menur jadi serba salah. Belum diucapkan, Eyang Prana sudah tahu duluan. Tak banyak omong, Eyang tersebut masuk ke kamar pribadinya. Tak perlu waktu lama Eyang keluar kamar bersama Singalodra. Betapa terkejutnya Menur. Dalam sekejap sudah bisa memanggil Singalodra. Dengan bahasa kolbu Eyang Prana bertanya pada Singalodra, maaf, ada kesulitan apa sebetulnya sampai calon istrimu datang kemari? Sepertinya yang ini ingin tahu problem apa sebenarnya yang menimpa Singalodra ini. Dengan panjang lebar Singalodra menceritakan pada Eyang Prana duduk persoalannya yang sebenarnya. Oh, tujuanmu begitu. Eyang bisa bantu, asal kamu bisa bantu Eyang Singalodra. Eyang paham betul apa yang menjadi kesulitan yang dirasakan Singalodra. Terus saya harus membantu apa pada Eyang? Tampaknya Singalodra sedikit kebingungan. Kalaupun mau bantu apa pada Eyang Prana ini? Di sini ada Singa Andaru, Lodra. Hah? Singa Andaru? Itu sahabat karib saya, Eyang. Kami berdua sebetulnya pengawal raja, Eyang. Singa itu sebetulnya pangkat waktu kami dulu masih jadi abdi dalam Raja Manduga. Singalodra sepertinya menemukan dunia baru. Apalagi nanti ketemu sahabat karibnya yang sudah ratusan tahun berpisah. Ini ku beri rahasia cara mencuri uang supaya tidak terlihat orang gaib. Caranya, setiap gepok uang kamu bungkus dengan daun pisang kelutuk, salah satu pisang yang banyak bijinya. Dan ini tidak mungkin bisa kamu lakukan sendiri. Ajaklah sahabatmu Singa Andaru dalam operasimu nanti. Kalau dipikir secara akal sehat, masalah arwah ini hanya orang-orang tertentu yang tahu. Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih pemikirannya. Insya Allah akan tahu masalah ke situ. Kalau orang sekarang tepatnya muncul indera keenam dan sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib. Yang bisa dibayangkan, umur dunia kita itu sudah ribuan tahun lamanya.
Secara auto sudah tak terhitung jumlahnya orang yang telah mati. Ada yang mati sakit, ada yang mati tua, ada juga yang matinya kecelakaan. Yang seperti ini kebanyakan menjadi arwahnya gentayangan. Kasihan sama bumi gak diterima, ke alam baka apalagi. Arwah seperti inilah yang seharusnya kita tolong. Tapi siapa yang mampu menolong mereka? Seperti Singalodra, ingin dia ke alam baka, tapi tidak tahu jalannya. Tanpa campur manusia yang masih hidup, tak akan mungkin mereka bisa disempurnakan. Miris, padahal arwah-arwah itu berharap pada manusia yang hidup untuk menolongnya. Tetapi malah banyak dari mereka disalahgunakan. Tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi. Mungkin Singalodra memberikan kalimah pada Yang Prana. Buktinya begitu terdengar kalimah itu, Singalodra segera bergegas menemui Yang Diprana. Perlu diketahui, Eyang ini termasuk supranatural. Orang yang begini ini dekat sama Yang Kuasa. Lodra, kamu telah datang. Dan sekarang baguslah. Lihat di sebelahmu siapa? Tanya Eyang dengan senyum yang penuh keikhlasan. Begitu mengenengok ke samping, terperanjatlah Lodra bisa ketemu Andaru, sahabatnya dulu. Mereka saling bersalaman dan beranggolan. Melihat dua arwah yang telah ratusan tahun tidak pernah bertemu, Eyang Diprana ikut terharu melihatnya. Sungguh kebahagiaan tersendiri bagi Eyang Diprana. Kalau bisa menyempurnakan mereka. Kasihan ratusan tahun gentayangan tak tentu arah. Baiklah Lodra dan kamu Andaru, Eyang merasa terpanggil untuk menyempurnakan kalian. Ratusan tahun kalian sudah hidup gentayangan tak tentu arah. Jikalau kalian mau, akan Eyang bantu untuk masalah ke situ. Terlihat beliau sendu melihat Roda dengan Andaru saling berangkulan. Kami berdua siap melaksanakan perintah Eyang, dengan harapan arwah kami bisa Eyang sempurnakan. Terlihat keduanya sangat santun dan sopan. Ya bisa dimaklumi, mereka tadinya ikut seorang raja. Boleh dikatakan abdi dalam kerajaan. Baiklah, daun pisang klotuk sudah Eyang siapkan. Dan kamu lihat, ada keranjang yang terbuat dari daun kelapa. Sudah Eyang bikin untuk kalian. Ingat, kamu harus mengambil uang yang gak bertuan. Di sana banyak sekali uang-uang yang tidak ada pemiliknya. Dan di sana pula kamu diuji, harus menghadapi genderuwo, pocongan, kuntilanak. Itulah kerjaan manusia-manusia yang tidak punya iman dengan menyuruh makhluk-makhluk gaib. Ingat, bungkuslah setiap gepok dengan daun pisang itu. Dan langkah selanjutnya, masukkan ke dalam keranjang dari daun kelapa itu. Baca 7 kali tahan nafas sebelum mengangkat keranjang itu. Masih ingatkah amalan yang kuberikan padamu Lodra? Nah, sekarang berangkatlah kalian berdua. Sambil mengelus-ngelus jenggotnya, Yang Diprana memberi wejangan pada keduanya. Mereka berdua tanpa menjawab dengan perkataan, mereka menjawab dengan anggukan. Ini suatu misi yang sangat berat, sebab disinilah tempat berkumpulnya preman-preman gaib. Mampukah Singalodra dan Singa Andaru mengemban tugasnya? Karena disinilah berkumpulnya Bromo Corah gaib-gaib. Sepertinya Singalodra dan Singa Andaru mulai kebingungan. Banyak duit ratusan ribu berserakan. Mereka tahu, sebelum mereka menunaikan misinya, Eyang Diprana memberi mereka sebagai contoh selembar uang ratusan ribu. Dari situlah mereka mencari uang yang sesuai dengan contohnya. Kang Mas Lodra, ini ada uang, kenapa tidak diambil? Andaru masih kurang paham uang yang mana yang bisa diambil. Sungguh menyilaukan mata. Ada setumpukan uang tapi punya bank. Ada lagi selemari besar, punya pegadaian. Ternyata uang di sini seakan tiada gunanya.
banyak uang, tapi kelihatan pemiliknya. Shh, jangan Dimas, itu uang dari jawatan pegadaian. Mari kita cari uang yang tidak beraturan. Artinya uang itu tidak ada yang punya Dimas Andaru. Singalodra sangat patuh terhadap segala petunjuk yang diberikan Yang Diprana. Kang Mas, Dimas pengen kalung ini Kang Mas. Lagi-lagi Singa Andaru tak bisa menahan hawa nafsunya. Begitu diajak masuk oleh Singalodra untuk survei terlebih dahulu. Dimas, Kang Mas tidak segan mengusirmu jikalau kau tidak bisa mengerem keinginanmu. Ingat itu. Andaru jadi teringat semasa hidupnya, di mana Andaru melakukan kesalahan yang cukup fatal, padahal sudah diingatkan sebelumnya. Tapi Andaru belum menyadari kesalahannya. Kalau tidak salah, keris Singalodra sudah menempel di lehernya. Untuk waktu itu ada Ki Emang yang tahu. Seandainya telat beberapa detik lagi, pastilah Andaru sudah terbunuh waktu itu. Singalodra bertindak begitu demi keselamatan sang junjungan rajanya. Langsung Andaru teringat itu, jadi ciut hatinya menghadapi Kang Mas Singalodra. Baiklah Kang Mas, Dimas akan selalu mengikuti petunjuk Kang Mas. Rasa takut Andaru semakin menjadi melihat sepak terjang Singalodra yang tidak pernah mengenal lelah. Dimas, lihatlah uang yang tidak bertuan sepertinya di sana Dimas. Dia memberitahu Andaru sambil telunjuknya menuding ke arah sebelah timur dari mereka. Tapi terlihat ramai sekali Kang Mas. Tuh, ada genderuwo sepertinya. Di sebelah kirinya ada kuntilanak Kang Mas. Kata Andaru sepertinya terheran-heran melihat para makhluk halus pada berkumpul di situ. Sekarang Bang Putih yang Diprana bawakan, keluarkan dan lempar pada mereka. Inilah cara satu-satunya untuk mengusir mereka. Setelah mereka pergi, baru kita beroperasi Andaru. Ya, memang mereka ini serdadu raja. Cukup cekatan mereka ini. Bawang putih itu dipotong-potong dulu dengan kukunya. Setelah itu Andaru mengendap-endap mendekati kerumunan bangsa halus itu. Di depan uang yang tidak bertuan itu, sambil melihat ke Singalodra, Andaru menunggu instruksi dari Kang Masnya. Begitu sudah dekat dengan sasarannya, Singalodra memberi perintah dari kejauhan. Tak payah lagi ditemit kuntilanak pocongan jin, bahkan pocongan pada lari berhamburan. Mereka paling anti bau bawang. Hei, manusia, enak saja main lempar itu. Terimalah pembalasanku, bentak jin tomangnya. Besar tinggi giginya sebesar paha. Sungguh menyeramkan. Melihat Singa Andaru kedodoran dikeroyok kuntilanak, ditendang lagi sama pocongan, timbul rasa kasihan pada Singa Andaru. Dengan gegap berani, Singalodra langsung memukul jin tomang. Dak, dak. Jin tomang terjungkal kena ajian Narantaka milik Singalodra. Awas, Kang Mas, di belakangmu! Teriak Singalodra, mau digebuk gada sebesar batang pohon. Lodra ternyata sigap menghadapi semua itu. Dia terasa ada tiupan angin yang sangat kencang dari belakang tubuhnya. Begitu menoleh ke belakang, sebuah gada sebesar pohon mangga telah dekat di kepalanya. Begitu melihat serangan dari belakangnya, dengan menekuk kedua kakinya, kayu itu melayang di atas kepalanya. Tanpa ampun lagi, dengan ilmu meringankan tubuh. Ini suatu ajian layangan putus. Dengan mudahnya Singalodra sudah berdiri di atas gada itu. Sekali hentak tubuhnya melayang, dan kakinya menendang hidungnya yang sebesar drum itu. Raksasa itu langsung terjungkal dan tak bergeming lagi. Singalodra betul-betul menjadi singa kelaparan. Pocongan yang menendang Andaru tadi, dengan sekali loncat, kakinya mengenai kepala pocongan itu. Andaru, keluarkan lagi bawangmu. Mari kita habisi makhluk yang tidak berguna ini. Dengan cekatan Andaru melemparkan lagi bawang yang sudah diremas-remasnya
Terlihat kocar-kacir mereka dibuatnya. Kini mereka telah pergi. Uang gepokan itu kamu bungkus daun dulu. Ingat, satu persatu, gak usah terburu-buru. Kang Mas akan menjagamu. Takutnya ada musuh di sekitar kita. Seru Singalodra memerintahkan Andaru. Mendengar perintah Kang Masnya, tampak cekatan Andaru memasukkan uang itu ke dalam keranjang yang terbuat dari daun kelapa. Cah, enak amat kamu mengambil uang di sini. Kata seseorang berpakaian ala pendekar. Orang ini dulunya manusia juga, dan kini telah menjadi kodam. Gak beda dengan Lodra atau Andaru. Ini barang tidak bertuan. Jikalau kamu mau, ambil sekuatmu. Maaf, kita tidak pernah punya urusan denganmu. Kuperingatkan, jangan merintangi pekerjaan kami. Tolong menyingkirlah sebelum hilang kesabaran kami. Jelas Singalodra tahu betul kalau pendekar itu hanya suruhan manusia. Kamu jangan ngomong seenak pusarmu, ha? Sat, blek. Tangan pendekar itu telah terjepit tangan Singalodra. Kamu ampun gak? Kalau kamu masih bandel, akan kugantung kamu. Singalodra sudah hilang kesabarannya. Dihempaskanlah pendekar itu. Tampak dia menyangkut di cabang sebuah pohon yang cukup tinggi. Kisanak, tolonglah. Kalau aku tak bisa ambil uang itu, aku takut dengan juraganku, Kisanak. Ampun. Dia merengek-rengek minta ampun. Tapi benar juga, dia ini suruhan. Jikalau dia tidak berhasil, pasti juragannya akan marah. Kalau sudah bisa memerintahkan kodam, pastinya juragan bukan orang sembarangan. Andaru, cepat selesaikan pekerjaanmu. Kita segera pulang. Naga-naganya juragan pendekarnya ini pasti akan melabrak kita nanti. Kita harus hati-hati dalam melangkah. Belum sempat menjawab, segumpal asap biru langsung menerjang dada Lodra beserta Andaru. Mereka terpelanting dibuatnya. Siapa penyerang gelap itu? Selamatkah Singa Lodra dan Singa Andaru dari serangan itu? Perlu diketahui, bangsa halus paling senang berebutan uang. Mereka tidak mengerti apa uang itu. Kenapa begitu gigih memperebutkan uang? Mereka hanya suruhan manusia, hanya orang-orang yang mumpuni ilmunya. Jadi yang bisa menyuruh orang-orang gaib, orang yang punya kesaktian. Boleh dibilang, tidak ada artinya uang itu bagi orang gaib. Justru yang menyuruh, yang memberinya selembar uang kertas sebagai contohnya. Mereka yang boleh dikatakan menarik uang dengan menghalalkan segala cara ini sudah beralih akal sehatnya. Jadi bagaimanapun juga, manusia yang masih hidup, yang bisa mengendalikan mereka, asal punya ilmu yang mumpuni. Pengen mencoba melihat bangsa halus? Silakan, biar tahu bagaimana keadaan di alam sana. Tapi ingat, kalau kita sudah terjebak di alam sana, kita keluar ke dunia kita pasti kesulitan. Contohnya banyak orang gila gara-gara menuntut ilmu. Ilmu sebetulnya tidak usah dicari, asal bersih badan kita dan hati kita. Apalagi yang 5 waktu tidak bisa kita tinggalkan. Insya Allah, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Itulah ilmu laduni, suatu ilmu yang datang dengan sendirinya. Tahu-tahu kita bisa tanpa harus mempelajarinya. Ada sebongkah sinar biru yang menerpa dada Singa Lodra. Terlihat dia jungkir balik. Betapa dahsyatnya pukulan itu. Padahal ajian lembu sekilan dan ajian narantaka sudah dirapal Singa Lodra. Dia menahan pukulan itu dengan harapan ingin tahu sejauh mana kekuatan lawan ini sebenarnya. Ternyata dugaan Singa Lodra meleset. Apalagi
melihat Andaru menangis kesakitan. Singalodra sepertinya sudah gak bisa nakal. Siapa sebenarnya penyergap gelap ini? Tiba-tiba, tanpa diduga, Eyang Diprana sudah ada di hadapan mereka. Betapa terkejutnya mereka. Keduanya merasa bingung. Ini alam gaib, bukan alam nyata. Tapi kenapa Eyang bisa sampai ke sini? Selidik punya selidik. Ternyata Eyang Diprana bisa merogoh Sukma. Sukma dialah yang mendatangi mereka. Karena ada ilafat bahwa keduanya sedang dalam kesulitan. Lodra, Andaru, kesinilah, biar kuobati dulu kamu. Kamu terluka. Tanpa diperintah lagi, mereka maju ke depan Eyang Diprana. Terlihat beliau kemat-kamit membaca amalannya. Setelah itu beliau mengangkat tangannya sambil berteriak, Allahu Akbar. Dua-duanya terhempas oleh teriakan Eyang Diprana, dan rasa sakit yang dirasakan Lodra dengan Andaru menghilang seketika. Gini tugasmu, angkatlah barang ini. Biar Eyang yang mengawalmu dari belakang. Ternyata yang ini sangat mumpuni ilmunya. Melihat Lodra dan Andaru mengangkat keranjang yang berisi uang itu, para dedemit genderuwo kuntilanak, bahkan ada makhluk gaib yang jalannya pakai kaki. Tak ketinggalan seorang raksasa yang telah dikalahkan Singalodra tadinya, berusaha mendatangi mereka berdua kembali. Intinya mereka ingin merebut uang itu dari Singalodra dan Singa Andaru. Tampak Eyang Diprana siap-siap mengeluarkan tasbihnya. Terlihat bibir Eyang berkemat-kamit. Tanpa beliau lagi membaca ayat suci, begitu beraninya para lelembut itu mendekati kedua orang tersebut. Mereka tidak tahu kalau dari kejauhan telah dikawal oleh Eyang Diprana. Begitu mereka merembet keranjang yang berisi uang itu, spontan Eyang Diprana bagikan sebuah busur panah, melesat dan tanpa ampun lagi. Kerubutan para lelembut bubar, enggak tahu pergi kemana. Ini berkat sabetan tasbih yang mengenai tubuh mereka. Suasananya jadi hiruk pikuk. Terdengar rintihan tangisan. Ada yang menjerit-jerit dengan histerisnya. Bahkan ada yang mengeluh kesakitan. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara yang dikirim dari dunia nyata. Ilmu ini kesebut sayupi angin. Hanya manusia yang berilmu tinggi yang punya ilmu ini. Hei, tua bangka, kenapa kamu selalu merintangi tujuanku? Dendamku 50 tahun yang lalu akan kubalas hari ini. Keluarlah ke alam kita. Kita selesaikan urusan kita, hei tua bangka. Suara itu dikirim dengan telepati sepertinya. Ternyata suara musuh bebuyutan Eyang Diprana bisa terdengar puluhan kilometer. Ini kalau tidak disuarakan orang yang berilmu tinggi, tidak akan mungkin terjadi. Eyang Diprana sudah bisa menduga. Ini pasti suara dari seorang pendekar dari golongan sesat. Tapi Eyang Diprana menghalau para perampok itu tidak dengan mudahnya. Mungkin kalau manusia biasa, buat Eyang Diprana bukan sesuatu yang susah. Ini bangsa halus semua. Mereka itu punya kelemahan masing-masing. Kebetulan ada pocongan yang akan menyerang Eyang. Dengan sigapnya beliau memasang kuda-kuda. Tanpa dilirik lagi, dengan jurus bango mematuk nangka, sekali menghentakkan kakinya, tangan Eyang sudah bisa merobek kain penutup pocong tersebut. Terlihat pocong itu terbanting, terguling-guling sambil menutupi mukanya. Ternyata dengan sobeknya kain di wajahnya, pocong itu lari terbirit-birit ketakutan. Sungguh mengerikan. Tanpa diduga dari belakang, beliau diserang kuntilanak. Ini pun tidak beda dengan pocongan tadi. Sekali gebrak, robeklah gaun kuntilanak itu. Terlihat dia kesakitan sambil megangin gaunnya, tinggal sepotong badannya. Ternyata dengan merobek gaunnya, kuntilanak lari bertekuk lutut mohon diampuni. Eyang Diprana tak berhenti sampai di situ saja. Kali ini beliau berhadapan dengan sundel bolong. Eyang Diprana mencoba melarikan diri. Sundel bolong bertambah nafsu mengejarnya. Eyang Diprana masih berputar-putar. Sundel bolong tak sabar lagi langsung menerkam. Ternyata Eyang Diprana berputar-putar
hanya mencari batu. Begitu sundel bolong itu mau menerkam, langsung Eyang terbang dan berbalik sambil memasukkan batu di punggung sundel bolong tersebut. Tak hayal lagi, sundel bolong itu meraung kesakitan karena punggungnya yang bolong telah berisi dengan batu, bagaikan ditendang, terguling-guling kesakitan. Tanpa ditanya lagi, sundel bolong itu lari terbirit-birit. Satu demi satu musuh-musuhnya sudah bisa dilumpuhkan, bahkan dikalahkan. Kini kalian berdua sudah aman. Pulanglah ke rumah Eyang. Eyang mau menghadapi mereka dulu, musuh bebuyutan Eyang dulu. Dan kamu Andaru, kutugaskan jaga raga Eyang yang ada di kamar tengah. Ingat, jangan ada satupun yang mendekati ragaku. Jikalau tugasku telah selesai, Eyang akan segera pulang. Ingat ya Andaru, tutur Eyang. Sepertinya Eyang penasaran siapa yang menantang dirinya. Kalau dia mati, suara itu pasti suara Arya Soma. Dari ketawa dan seraknya, pasti ini Arya Soma. Tanpa permisi lagi, ternyata betul Arya Soma terlihat sedang membakar hasil buruannya, seekor ayam hutan yang dipanggangnya. Hai Arya Soma, jikalau kamu pendekar yang sejati, tunggulah Diprana akan segera datang ke sini. Tantangan yang Diprana dianggap pengecut. Kenapa tidak muncul orangnya, tapi hanya terdengar suaranya? Itu bisa dibilang pendekar penakut. Disitulah timbul amarahnya. Dasar pendekar penakut, perlihatkanlah tampangmu. Akan kuhisap otakmu Diprana. Arya Soma tahu itu hanya kirim suara saja yang dia inginkan kemunculan Diprana agar bisa membalas dendamnya. Sekarang kita tengok di rumah Eyang Diprana. Dengan cekatan kedua orang ini telah datang di rumah Eyang. Segera keranjang mereka taruh di kamar pribadi Eyang. Tak lama kemudian ada suara wanita yang ingin bertamu. Sampurasun, Sampurasun. Kemana orangnya? Kok sepi amat rumah ini? Sapanya. Singalodra yang mendengar suara bakal istrinya, dia buru-buru merapal ajiannya. Ini sebetulnya bukan suatu ajian kata Eyang. Ini ayat suci yang diturunkan pada Singalodra. Yahu sirullah, Yahu sifatullah, Yahu wujudullah. Dibaca 3 kali dengan tahan nafas. Dengan ridha Allah, berubahlah Singalodra seperti manusia biasa. Rampes, silakan masuk. Kakang juga baru datang. Jelas Singalodra bingung juga. Kenapa setelah membaca ayat itu, ia bisa jadi manusia biasa? Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba bibir Menur sudah mencium pipi Singalodra. Betapa kagetnya Singalodra, Menur bisa berbuat seperti itu. Udah, Kakang rehat aja dulu. Kebetulan Menur bawa nasi timbel Kang. Kasihan Eyang, gak ada yang masakin, kata Menur. Belum sempat Singalodra menjawab, tiba-tiba terdengar suara yang keras dan lantangnya. Bahkan Menur menjerit-jerit kesakitan telinganya mendengar suara itu. Hei Diprana, keluarlah, hadapi Arya Soma. Sungguh tak puas bila Arya Soma belum bisa membunuhmu, teriaknya. Betapa terkejutnya mendengar nama Arya Soma. Kenapa yang ini saling bermusuhan? Tak lama kemudian Sukma Eyang Diprana masuk kembali ke dalam raganya. Secepat kilat Eyang Diprana menuju halaman rumahnya. Dasar berdebah kamu ini Arya Soma, tak henti-hentinya kamu mencoba ilmuku. Eyang Diprana sudah malas sebetulnya melayani pertarungan melawan Arya Soma. Pecundang, kali ini Arya Soma datang ingin mencabut nyawamu, bentaknya. Tanpa basa-basi lagi, keduanya terlihat bentrok. Ini pertarungan kelas tinggi. Mereka berkelahi saja sampai tak terlihat orangnya. Begitu cepatnya gerakan bagaikan kilat.
Mendengar ada perkelahian, Menur berlari ke halaman luar untuk melerai pertarungan itu. Hentikan! Hentikan! Hentikan pertarungan ini! Menur benar-benar histeris memisahkan pertarungan ini. Tak lama kemudian berhentilah pertarungan mereka. Menur, biarkan Eyang yang akan membunuh berdebah ini, Menur. Sepertinya ia tidak terima dengan kata-kata itu. Silakan bertarung lagi nanti. Tapi jawab dulu pertanyaan Menur. Betulkah yang Soma ini suami Uyu Tantri? Kedua yang itu terhenyak mendengar Menur bertanya seperti itu. Menur begitu menggebu-gebu menghentikan pertarungan itu. Jikalau tadi yang Diprana tidak menyebut nama Arya Soma, mungkin Menur tak akan menggubris perkelahian itu, karena persengketaan keduanya sudah terpicu puluhan tahun yang lalu. Ada apa kamu menyebut nama Tantri? Hei, wanita yang gak tahu diri. Perlu kamu ketahui, gara-gara kamu, aku Arya Soma jadi menunda kematian berdebah ini. Sambil berkata begitu, tangannya Arya Soma menunjuk ke Eyang Diprana. Tenang dulu. Ada yang belum Menur sampaikan. Betul Eyang Arya Soma ini suaminya Eyang Putri Tantri? Menur menunggu jawaban Arya Soma, tapi berhubung nafasnya masih tersengal-sengal karena bekas perkelahian tadi, maka Menur kembali berbicara. Coba jawab, iya apa enggak, Eyang? Menur tampaknya sudah tidak sabar lagi, ingin mengetahui kejujuran Eyang Arya Soma. Betul, dia istriku, tetapi berdebah ini yang mengambil istriku. Dari situlah dendamku tak akan hilang sebelum membunuh manusia biadab ini. Kemarahan Eyang Soma terpicu kembali untuk Menur bisa meredam suasana yang semakin panas itu. Baiklah, Eyang Arya Soma punya anak lelaki bernama Wirlaga. Itu kakek Menur. Wirlaga punya anak Jaya Pradipta. Menur ini anak dari Jaya Pradipta, Eyang. Menur tampak kesal melihat Eyang Arya Soma pencicilan. Betul, anak Eyang satu-satunya Wirlaga. Jadi kamu ini cicit Eyang, Menur. Betapa bahagianya Menur bisa ketemu Eyang Arya Soma, orang yang sedarah dari garis keturunannya. Mereka saling berpelukan. Tak disangka Menur bisa ketemu dengan eyangnya. Sekarang Menur ingin bertanya, sebab apa timbul balas dendam yang sangat mendalam pada Eyang Diprana? Coba, Menur ingin tahu Eyang Arya Soma. Menur mendekati eyangnya sambil mengusap-ngusap dadanya. Ini sebagai peredam agar eyangnya bisa mengendalikan emosinya. Berdebah inilah yang mengambil buyutmu, Tantri. Hingga kini Eyang tak tahu lagi di mana rimbanya buyutmu, Menur. 30 tahun yang lalu masih terlihat buyutmu, Tantri, di rumah ini. Setelah itu tidak tahu, dia tidak terlihat lagi kemana buyutmu pergi. Eyang Arya Soma berkata sambil meneteskan air mata. Maaf, kalau menurut kakek Wirlaga, kakek inilah yang salah. Sebetulnya, seandainya Eyang mematuhi aturan agama, rasanya perkawinan Eyang akan langgeng. Mungkin tak akan timbul kekisruhan seperti ini, kata Menur dengan seenaknya. Ini juga tahu kelakuan eyangnya dari kakek Wirlaga. Kamu ini air kencingku, berani-beraninya menyalahkan eyangmu, Menur. Emosi Eyang Soma jadi timbul kembali. Memang Eyang yang satu ini cukup temperamental, tersinggung sedikit saja sudah mau marah. Eyang dulu nikah secara siri, nikah siri sahabat agama. Sekarang Menur mau membukakan hukum seorang suami pada istrinya. Jikalau si suami secara berturut-turut meninggalkan istrinya selama 4 bulan 10 hari tanpa diberi makan lahir maupun batin, itu bisa dikatakan sudah jatuh talak alias bercerai, Eyang, kata Menur agar beliau ini tahu kesalahannya dan tanggung jawabnya.
Jadi setelah aku tinggal sekian lama itu, Eyang sudah bercerai. Kalau dilihat secara agama Menur, Eyang jadi mulai tahu kesalahan dan kekilafannya. Orang riang ini dan ilmu. Setelah Eyang Buyut Putri Tantri menunggu 8 bulan, kepulangan Eyang Arya Soma tidak kunjung datang. Apalagi Buyut Tantri sakit berat, sedangkan kakek masih kecil waktu itu. Melihat Eyang Putri sakit keras, timbullah rasa Eyang diperana pada Eyang Putri Tantri. Dengan disaksikan warga sekampung, menikahlah keduanya. Tampaklah kebingungan Eyang Soma mulai menyadari kesalahannya. Jadi Eyang yang salah ya Menur. Maafkan Diprana atas kekurangan ajaranku padamu. Dan harusnya aku Arya Soma berterima kasih kepadamu yang telah puluhan tahun menyelamatkan istriku Tantri. Kini aku baru menyadari semua kesalahanku. Maafkanlah saudara seperguruanku Diprana atas segala kesombonganku. Tampak keduanya bersalaman. Tanda sudah terlepas dendamnya berkat Menur. Betapa bahagianya Eyang Soma, Eyang Diprana dibarengi Menur bersama calon suaminya. Tampak bercengkrama menceritakan kejadian di masa yang lalu. Kini kita telah berkumpul dengan suasana yang damai, penuh kekerabatan dan keakraban sesama keluarga. Yang ingin Menur tanyakan, bagaimana langkah Menur selanjutnya? Ujar Menur yang menginginkan nasihat atau petunjuk dari kedua eyangnya. Tampak Eyang Soma mengelus-ngelus jenggotnya, suatu pertanda dia lagi berpikir keras. Karena Eyang Soma, apa yang dia geluti saat ini, beliau belum paham. Justru Eyang Diprana yang mau bicara. Baiklah, kalau itu yang kamu tanyakan Menur. Calon suamimu ini kebetulan hanyalah sebuah arwah belaka. Zohir sudah tidak lagi punya. Lain lagi dengan kita sebagai manusia yang masih bernyawa, apalagi punya keyakinan yang berbeda. Tapi Eyang pernah mempelajari dari beberapa kitab suci. Seharusnya Singalodra harus menjalankan tapa brata Menur. Jelas Eyang Diprana pada Menur. Tujuan tapa beratanya apa Eyang? Desak Menur pada Eyangnya. Tujuannya jelas. Seandainya kehidupan zaman dulunya banyak dosa dan kesalahan, dari tapa itulah Singalodra memohon ampun pada Yang Kuasa. Diampuni segala dosanya dan dimaafkan segala kekilafannya. Semoga di kehidupan kedua nanti Singalodra bisa reinkarnasi menjadi manusia yang lebih baik lagi Menur. Begitu hebatnya pengetahuan Eyang Diprana ini, sampai bisa menerangkan perjalanan manusia dari kehidupan alam nyata sampai berpindah alam kelanggengan. Nah, Kakang mendengar sendiri penjelasan dari Eyang Diprana. Kakang insya Allah bisa reinkarnasi. Coba tanyakan kalau belum jelas. Silakan bertanya sama beliau ini, ujar Menur sambil menuangkan kopi hasil ramuan yang sudah disiapkan di gubuk Eyang Diprana. Baiklah, sebelumnya hamba mohon maaf Eyang. Dalam menjalankan tapa brata, hamba harus bagaimana Eyang? Tanya Singalodra. Seakan ingin tahu secara mendalam. Bagi Lodra, ini pengalaman yang baru. Lebih baik bertanya daripada nanti ada kesulitan di jalan. Nah, perhatikan. Pertama kita harus bisa mengosongkan alam pikiran kita. Artinya, kita tidak diperbolehkan mikir apapun. Dengan begitu kita bisa konsentrasi penuh pada Yang Kuasa Lodra. Begitulah keterangan yang Eyang berikan. Sepertinya Lodra sudah bisa memahami. Baiklah Eyang. Telah jelas dan gamblang Eyang memberikan petunjuk. Dan sekarang, apa yang akan Kakang lakukan? Menur mencoba bertanya pada calon suaminya Lodra.
Dia ingin tahu sebesar apa reaksinya dengan penjelasan Eyang di Prana tadi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.